Perkenalkan, nama saya Uci Mesanta Berusinulingga dengan NIM 192080001, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan topik pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Topik media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Indahnya Berpuisi, dan untuk jenjang pendidikan SMP kelas 8 semester 1. Analisis jenis media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada penonton atau siswa yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Salah satu keunggulan media pembelajaran interaktif adalah karena bersifat interaktif, maka akan lebih mudah menarik para peserta didik untuk berinteraksi dengan pengajar. Selain itu, juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. Jenis media pembelajaran interaktif yaitu game, PowerPoint, manipulatif, video, dan lain-lain. Dan untuk pengembangan media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan adalah jenis media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Karena secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan multimedia dalam pembelajaran di sekolah yaitu proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Dengan menggunakan media presentasi PowerPoint, peserta didik bisa lebih tertarik terhadap kegiatan pembelajaran. Hal itu karena media presentasi, pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer. Materi yang dikemas tentu disesuaikan, bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. Program PowerPoint juga sangat akrab dengan dunia pendidikan, sehingga para peserta didik tidak kesulitan apabila hendak mengembangkan lebih lanjut atau menerapkannya pada materi lain, serta pengguna dapat memilih menu apa saja untuk proses selanjutnya dan menerima respon jika ada soal-soal yang dikerjakan. Pengguna juga dapat mengulang-ulang materi dan soal sesuai kehendaknya apabila merasa belum paham. Analisis kebutuhan peserta didik. Teori psikologi anak. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Beberapa analisis kebutuhan dasar peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu kebutuhan jasmania, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Analisis kebutuhan warna yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Warna remaja pada rentang umur 12-17 tahun. Warna yang disukai pada usia 12-17 tahun dapat dengan cara menetapkan warna yang ada di pelangi, yaitu merah, orange, kuning, putih, hijau, dan ungu. Bila anak sudah memilih salah satu warna, maka perbanyak pilihan untuk perpaduannya, misalnya dari warna muda sampai tua. Putih melambangkan kegembiraan, kedamaian, kemurnian, dan kebersihan. Merah adalah warna yang menarik, yang menandakan gairah, keinginan, dan membuat anak bersemangat. Kuning, warna kuning yaitu memiliki arti ceria, bahagia, energik, dan optimis. Hijau adalah warna yang menandakan penyegaran dan membantu memperkuat harga diri dan menyalakan harapan. Hijau adalah warna yang sangat menggembirakan dan idealnya cocok untuk anak-anak yang memiliki perasaan rendah diri dan perasaan tertekan. Ungu, warna ini menandakan kekuasaan, kemewahan, dan royalty bila muncul dalam nuansa lebih gelap. Nuansa ringan seperti lavender memberikan suasana damai dan membantu menenangkan saraf. Orange, warna orange dianggap mampu merangsang emosi
Tidak heran jika warna orange kerap digunakan pada tempat-tempat makan atau justru di lingkungan kerja yang membutuhkan produktivitas. Dengan daya tarik yang kuat, warna orange melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan, bahkan optimisme. Biru, dari segi kesehatan, penggunaan warna biru diyakini mampu meningkatkan konsentrasi, mengatasi rasa cemas, tekanan darah tinggi, migran, bahkan insomnia. Adapun arti warna biru melambangkan suatu hubungan profesionalitas, kecerdasan, kepercayaan diri, bahkan menjadi simbol kekuatan. Analisis kebutuhan pengembangan media, alat dan bahan. Alat atau hardware yang dipakai yaitu laptop, bahan atau software PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah. Seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, PowerPoint dapat memposisikan objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya dalam satu atau beberapa halaman individual yang disebut dengan slide. Salah satu kelebihan PowerPoint adalah dapat disusun kembali berdasarkan urutan materi atau sequence belajar dan dapat dipergunakan berulang-ulang. Dan salah satu kelemahan dari PowerPoint adalah memerlukan persiapan yang matang dan terencana, terutama bila menggunakan teknik-teknik penyajian atau animasi yang kompleks. Storyboard dikenal sebagai sketsa gambar yang disusun secara berurutan. Storyboard juga merupakan bentuk penyamaan persepsi antara pembuat dengan orang lain. Tujuannya agar persepsi orang tentang ide cerita sesuai dengan persepsi yang dikehendaki. Storyboard pada slide pertama, background berisi gambar whiteboard bersumber dari Google, save outline oval berwarna merah, save fill berwarna biru, tulisan selamat datang di kelas bahasa Indonesia menggunakan font elephant size 28 serta menggunakan warna putih, save right arrow berwarna light one outline color fill olive green accent 3, tulisan mulai menggunakan font Roach fonts dan menggunakan warna hitam size 20 serta menggunakan animasi sederhana yang bersumber dari Google. Ini merupakan hasil akhir dari pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Ini merupakan slide pertama. Seperti yang kita lihat, di sini ada tombol mulai. Bila kita klik, kita akan diarahkan ke slide berikutnya. Dan di sini juga ada topik yang akan kita bahas di pertemuan ini, yaitu indahnya berpuisi. Dan di indahnya berpuisi ini ada pilihan-pilihan yang akan kita bahas seperti SKKD, materi, video edukasi, evaluasi, dan rangkuman. Dan bila kita klik salah satu dari kelima ini, kita akan langsung diarahkan ke yang mana kita klik. Contohnya adalah video edukasi. Bila kita klik, kita akan langsung masuk ke video edukasi atau video pembelajaran. Dan bila kita klik keluar, kita akan kembali diarahkan ke topik besar kita, yaitu indahnya berpuisi. Namun, kita akan memulai dari SKKD. Nah, di SKKD di sini ada SKKD dan juga ada tombol keluar. Di sini juga ada pintasan-pintasan yang dapat kita klik. Bila kita langsung ingin ke materi, ke video edukasi, evaluasi, ataupun rangkuman, bila kita klik keluar, kita akan diarahkan kembali ke slide yang sebelumnya atau judul besar kita. Kita klik materi, dan di materi juga ada 3 pilihan, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, memilah unsur-unsur pembangun puisi, dan mari berpuisi. Di sini juga kita bisa memilih secara langsung. Misalnya kita ingin mempelajari bagian B terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung ke bagian B. Dan di sini ada pintasan-pintasan keluar masih sama seperti yang tadi. Ini untuk melanjutkan slide, next slide, dan yang ini bila kita klik kita akan kembali ke pilihan-pilihan materi tadi. Nah,
seperti ini. Bila kita klik yang ini, secara otomatis kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Ini masih sama seperti slide sebelumnya, kembali ke materi, keluar, pintasan-pintasan. Bila kita klik panah yang di sini, nah, di sini ada tambah panah. Yang ini berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Ini slide panah yang ke kanan berfungsi untuk next slide, dan yang ini untuk slide yang sebelumnya. Kita next. Di sini juga masih pembahasan bagian A dengan pilihan-pilihan yang masih sama. Masuk ke materi B masih sama. Nah, ini masuk ke bagian C, mari berpuisi dengan indah. Jika kita ingin melewatkan, kita bisa kembali ke materi atau langsung ke video edukasi atau keluar. Kita next. Ini merupakan slide untuk sebelumnya, ini untuk next slide. Nah, ini juga sama. Nah, di sini materi sudah selesai dan kita ingin lanjut kemana? Ke evaluasi dulu atau video edukasi. Kita bisa pilih video edukasi. Nah, di sini ada video pembelajaran yang bisa kita play. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyu Kirana. Asal sekolah saya di Kita percepat. Kaki kami. Nah, seperti itu. Dan di video pembelajaran ini ada ikon keluar yang mengarahkan kita ke judul besar, dan ada pintasan-pintasan selanjutnya. Ya, kita pilih evaluasi. Nah, di evaluasi ini juga masih sama, ada pintasan-pintasan, ada tombol keluar, dan ada tombol mulai. Jika kita mulai, kita dapat mengerjakan soalnya, soal evaluasi. Misalnya kita pilih, ya, di sini tertera 5 soal. Nah, setelah kita mengerjakan evaluasi atau mengerjakan kuis, kita dapat langsung keluar atau kita lihat terlebih dahulu skor kita. Nah, skornya 20, yang berarti kita hanya benar 1. Dan next, kita bisa lanjut ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini menjelaskan secara sederhana tentang materi yang telah kita bahas sebelumnya. Dan di sini ada tombol selesai. Bila kita klik, ini merupakan tampilan terakhir atau slide terakhir yang mana pertemuan sudah selesai dan lanjut ke pertemuan berikutnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.